Tapi Allah ganti, Allah pertemukan saya dengan guru-guru saya yang iya, Allah kasih guru-guru yang mengajarkan saya bisnis, mengajarkan saya untuk lebih dekat ke Allah. Mereka yang ngajarin harus punya suatu amalan khusus yang emang amalan kojo lah istilahnya gitu. Baik pemirsa, masih kembali lagi bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Pemirsa, bintang tamu kita ini buat yang baru bergabung, beliau itu memulai usahanya sejak awal di tahun 2012. Usaha kentang goreng, tapi akhirnya harus menerima kenyataan, bangkrut, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Habis itu ganti ceritanya nih usahanya. Begitu udah ganti usahanya, ganti lagi usahanya sampai akhirnya Allah kasih jalan kemudahan, ditambah dengan sedekahnya, nggak cuma rezekinya aja yang berjalan lancar, usahanya yang makin berkembang, tapi juga dapet jodoh. Nah, iya. Ini ke tema menarik ya. Iya, tapi menarik ini kita coba pengen gali awal cerita sedekahnya tuh kayak apa, kaitan dengan program kita yang namanya Nikmatnya Sedekah. Karena hingga hari ini pemirsa, Masya Allah saya sebagai yang dapat karunia dari Allah dari tahun 97-an lah. 1997 udah berkecimpung di dunia sedekah. Itu sampai sekarang tetap geleng-geleng kepala gitu. Kalau dapat cerita testimoni sedekah gitu. Sampai sekarang loh 2021 pemirsa. Dan ya sedekah itu emang pilihan, termasuk pilihan paling utama lah dari amalan-amalan yang memang bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Karena percepatan untuk perubahan dan perbaikan hidup, pertolongan dan bantuan dari Allah, keberpihakan dan dukungan dari Allah itu lewat jalan sedekah itu, luar biasa lah. Ya, kita kalau pengen sesuatu didukung sama orang tua aja kan kelar urusan. Dengan catatan kalau orang tua mampu. Tidak mampu pun orang tua akan pala jadi kaki, kaki jadi kepala agar kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita. Itu orang tua. Bagaimana kalau dukungan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan semua orang tua di seluruh muka bumi, seluruh zaman. Kira-kira kayak begitu. Nah, kayak apa sedekahnya, perjalanannya? Kita balik ke Teh Desi. Ya Teh, seru kayaknya ceritanya nih. Iya. Oke, dari mana tuh perjalanan sedekahnya? Itu waktu bangkrut Ustadz. Waktu bangkrut, malah sedekah? Saya cuma punya satu-satunya harta saya yang tinggal itu cincin emas. Waktu itu ada Mas Saptuari, saya ikut seminarnya beliau. Beliau ngajakin sedekah rombongan gitu loh Ustaz. SR? Iya, sedekah rombongan, saya lupa nama programnya itu. Jogja kan, Saptuari Jogja? Iya, akhirnya saya tanya tuh ke panitianya, Mas saya nggak punya uang, saya udah nggak punya uang lagi. Saya cuma punya cincin emas ini, boleh nggak? Boleh Mbak, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya sedekahin di situ. Sedekahin itu satu-satunya harta saya. Bahkan buat makan siang hari itu pun saya tuh nggak punya duit gitu, nggak punya uang lagi gitu. Orang tua saya nggak tahu kalau saya udah resign dari pekerjaan tuh nggak tahu. Saya menutupin semua itu Ustadz. Jadi saya tetap pura-pura kerja padahal saya ke masjid. Saya udah jam pulang kerja, saya pulang. Gitu. Saya itikaf di Masjid Agung Palembang. Udah gitu aja terus. Sampai setelah saya rasa kayaknya udah deh, saya bilang setelah saya jujur, saya udah nggak kerja lagi, tapi saya bilangnya saya dipecat. Karena saya takut gitu, masih omongan kanan kiri, takut dibilang soalim, karena dulu resign pekerjaannya itu salah satunya karena pengen pakai kerudung kan, pengen pakai jilbab. Jilbab. Oh nggak boleh pakai jilbab. Iya. Oh itu alasan lain ya, beda itu ya. Oke. Good. Terus di situ ya udah saya sedekahin. Saya pikir setelah sedekah itu saya langsung sukses, ternyata enggak. Nah, enggak langsung dapat. Enggak. Oke. Tapi enggak langsung dapat yang diinginkan. Oke, terus? Tapi Allah ganti, Allah pertemukan saya dengan guru-guru saya yang iya, Allah kasih guru-guru yang mengajarkan saya bisnis, mengajarkan saya untuk lebih dekat ke Allah. Mereka yang ngajarin harus punya suatu amalan khusus yang emang amalan kojo lah istilahnya gitu. Amalan apa? Amalan kojo, maksudnya amalan andalan gitu. Oke, bahasa Sunda tuh. Iya. Jadi sedekahnya itu pemirsa mengantarkan beliau punya guru-guru. Wah ini juga hebat juga kan. Ada
ada jalan ilmu yang nanti membuka pada jalan-jalan keberkahan yang lain. Oke, amalan apa diantaranya? Duha, Ustadz. Duha, Masya Allah. Ya, Sholat duha. sholat duha, Oke. terus sedekah setiap pagi. Sedekah setiap pagi. Ya, walaupun hanya kalau bisa terbaik gitu. Ya, kalau bisa terbaik dan besar gitu, Ustaz. Kalau nggak bisa pokoknya apa kayak dah. Iya. Tiap pagi jangan sampai nggak sedekah. Iya, betul, Oke, Ustaz. duha, sedekah, terus Baca Quran. baca Quran. Ya, Iya sih, itu amalan yang masuk akal ya. Kita nggak disuruh S3 kok. Nggak disuruh pergi ke gunung kalau emang dia orang darat itu, atau orang gunung nggak disuruh pergi ke darat. Duha, sedekah, baca Quran. Masya Allah, ini asal mau aja. Terus habis Ya. itu Setelah itu saya ngerasa hidup saya dipermudah, Ustadz. Saya mau apa aja itu selalu ada jalan, insya Allah gitu. Sama yang satu, restu orang tua ya, Ustadz. Saya mau apa-apa saya telepon ibu saya, karena ibu saya di Palembang kan, di Sumatera Selatan. Itu di kabupatennya lagi, di Banyuasin, di situ. Banyuasin. Iya, di Banyuasin. Jadi setiap kalau apa-apa saya nelpon ibu saya, mama mau apa gitu, ma tolong doain. Pokoknya sampai ibu saya bilang iya gitu. Pokoknya kalau misalnya ibu saya belum masih, aduh ini gimana ya, kayak misalnya saya mau pindah pekerjaan gitu, ibu saya, kenapa sih pindah-pindah? Pokoknya ibu saya ke dapur, saya ikut ke dapur. Ibu saya ke ruang tamu, saya juga ikut. Sampai ibu saya bilang iya, mama Ridho gitu. Tuh Kak, banyak ngobrol sama papa, sama mama. Banyak kasih duit. Sekarang anak zaman sekarang banyak WA ya. Ya WA. Ya, oke. Birrul walidain, duha ya Kak. Sedekah, baca Ya. Quran, birrul walidain. Waduh. Sekarang ada berapa karyawan? Pemirsa mungkin mau tahu. Baru 7 sih, Ustaz, alhamdulillah. 7. 7, Masya Allah. Dari nggak punya apa-apa, dari sedekah cuman cincin, sekarang bisa membiayai 7 karyawan.